Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, Babu jazail walidain, bab tentang membalas kedua orang tua. Bab tentang membalas kedua orang tua. Ini judul babnya. Artinya apakah anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya? Nah itu maksud dibuatnya judul bab ini. Apakah anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya? Nah, dalam bab ini, Bapak-bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, ada banyak hadis. Cuma mungkin pada kali ini, saat ini, atau pertemuan ini mungkin kita cuma baca 2 hadis saja. Karena kalau dibaca hadisnya ada sekitar 5 ya, agak panjang. Makanya kita bahas 2 hadis dalam bab ini. Itu bab tentang membalas kedua orang tua. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Qabisah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali kalau ia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, lalu ia pun beli orang tuanya, lalu ia merdekakan. Seorang anak, kata Nabi, tidak bisa membalas orang tuanya kecuali kalau dia dapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, lalu ia beli, kemudian ia bebaskan atau ia merdekakan. Insya Allah maknanya jelas Bapak ya. Jadi anak nggak mungkin bisa membalas jasa orang tuanya kecuali kalau orang tuanya jadi budak, lalu dia beli, lalu ia merdekakan. Karena memerdekakan budak seakan-akan seperti menghidupkan orang dari mati. Nah, seakan-akan begitu Bapak ya. Nah ini makna hadisnya seperti itu. Insya Allah maknanya jelas ya. Jadi kita nggak bisa membalas jasa orang tua kita kecuali kalau orang tua kita jadi budak nih, lalu kita beli, lalu kita merdekakan. Nah ini makna hadisnya. Nah Imam At-Tibi dan sebagian ulama Bapak-bapak membawakan makna hadis ini kepada makna mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbola. Artinya apa? Mustahil anak tuh balas jasa orang tuanya. Ya, kecuali nih kalau kasusnya anak dapati orang tuanya dalam keadaan budak lalu dia beli, dia merdekakan. Dan ini mustahil. Maksud Imam At-Tibi dan sebagian ulama. Artinya Nabi di sini membawakan contoh untuk menyatakan bahwa anak itu mustahil membalas jasa kedua orang tuanya. Ini maksudnya. Jadi Imam At-Tibi membawakan makna hadis ini kepada makna mubalaghah, hiperbola. Ya, Nabi di sini maksudnya memberikan contoh untuk memberitahu kita bahwa kita mustahil membalas jasa orang tua. Nah, di sini baik ayah maupun ibu. Kalau di sini walidahnya ayah. Artinya kalau jasa ayah saja nggak bisa dibalas, apalagi jasa ibu. Nah itu. Nah hadis tadi menunjukkan wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya, karena bagaimanapun balasan yang ia berikan kepada orang tuanya, dia tidak bisa membalas jasanya orang tua secara sempurna. Lalu berikutnya kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida ibn Umar radhiyallahu anhuma wa rajulun yamaniyyun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahri yaqul
inni laha ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Thumma qala ya ibn Umar aturani jazaituha qala la wala bizafratin wahidah. Thumma tafa ibn Umar fa'atal maqam fa shalla rak'atain thumma qala ya ibn Abi Musa inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, ia berkata aku mendengar ayahku menyampaikan perkataan, menyampaikan cerita bahwasanya ia menyaksikan Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, sahabat Nabi. Dia menyaksikan Ibnu Umar, sahabat Nabi, dalam keadaan ada ketika itu seorang dari Yaman tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang punggungnya. Jadi Ibnu Umar ketika itu menyaksikan atau Abi Burdah, Sa'id bin Abi Burdah menyatakan bapaknya yaitu Abu Burdah menyaksikan Ibnu Umar dan di Masjidil Haram, dan ketika itu ada orang yang dari Yaman sedang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan menggendong ibunya di belakang punggungnya. Tawafnya bukan sendiri tapi sambil gendong ibunya. Nah, orang dari Yaman ini berkata setelah menggendong ibunya atau sambil menggendong ibunya, dia berkata innilaha ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Sesungguhnya aku adalah unta yang hina bagi ibuku. Aku adalah unta yang ditundukkan, yang dihinakan bagi ibuku. Kalau seorang unta bisa mengejutkan penunggangnya, sedangkan aku tidak mengejutkan penunggangku. Yaitu siapa? Ibunya. Makanya jelas ya, Bapak ya. Jadi aku ini seperti unta. Bagi ibuku, aku seperti unta yang dihinakan. Kalau unta biasanya mengejutkan penunggangnya, mungkin dengan jalan cepat kah atau bagaimana. Sedangkan aku tidak mengejutkan ibuku, tidak membuat takut ibuku. Jelas Bapak? Lalu setelah itu orang ini berkata kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, menurutmu apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Artinya dia dari Yaman, bawa ibunya digendong terus tawaf. Bayangkan, apakah aku sudah balas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, la, tidak. Wala bisafratin wahidah. Kamu belum bisa balas jasa ibumu walaupun hembusan nafasnya ketika melahirkanmu. Artinya nafas seorang ibu ketika melahirkan anak ini aja belum bisa dibalas, apalagi yang lain ibaratnya gitu. Artinya seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya sehebat apapun usahanya untuk membalas. Lalu Ibnu Umar setelah itu tawaf, lalu mendatangi makam Ibrahim, lalu salat 2 rakaat. Kemudian Ibnu Umar berkata, wahai Ibnu Abi Musa, kepada orang tadi, sesungguhnya setiap 2 rakaat yang dilakukan seorang bisa menghapuskan dosa sebelumnya. Setiap 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang bisa menghapuskan dosa sebelumnya. Artinya sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, hadis tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu menunjukkan pertama, ya tadi sholat bisa menghapuskan dosa. Lalu kedua, sekali lagi, seorang anak tidak bisa membalas jasa ibunya atau orang tuanya sehebat apapun usahanya untuk membalas jasa ibunya. Karena itu sudah seharusnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kalau memang dia tidak bisa membalas jasa orang tuanya, berarti seharusnya dia berbakti kepada orang tuanya dengan maksimal. Jangan sampai sudah tidak bisa membalas jasanya, malah durhaka kepadanya. Nah, kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.